Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang teori belajar dan penerapannya dalam pembelajaran matematika. Nah, selanjutnya di sini ada kelompok kami. Jadi kita lanjut saja dan saya akan menjelaskan pengertian teori belajar. Jadi menurut Gellinger, dalam Sugiono dan Haryanto, teori merupakan sebuah konsep atau definisi, menggambarkan sekaligus menjelaskan sesuatu dari sudut pandang tertentu terhadap sebuah fenomena secara sistematis dengan cara menghubungkan berbagai variabel yang ada di dalamnya. Berbeda dengan pendapat tersebut, Sugiono dan Haryanto sendiri menjelaskan bahwa teori merupakan sebuah penjelasan tentang hubungan antara dua atau lebih konsep dalam bentuk hukum-hukum. Selanjutnya, di sini ada tipe-tipe belajar menurut Robert Gainett. Yang pertama, belajar isyarat. Bentuk pembelajaran yang paling sederhana dan pada dasarnya terdiri dari perkondisian klasis yang pertama kali dijelaskan. Yang kedua, belajar stimulus. Bentuk pembelajaran yang agak canggih ini yang juga dikenal sebagai perkondisian operan pada awalnya yang dikembangkan oleh Skinner. Ini melibatkan pengembangan obligasi stimulus respon yang diinginkan dalam subjek menjadi jadwal penguatan yang direncanakan dengan hati-hati berdasarkan penggunaan penghargaan dan hukuman. Yang ketiga, rangkaian adalah proses di mana keterampilan psikomotor yang paling kompleks, misalnya pengendaraan sepeda atau bermain piano, dipelajari. Yang keempat, asosiasi verbal. Asosiasi verbal dalam bentuk chain di mana hubungan antara item yang terhubung bersifat verbal. Asosiasi verbal adalah salah satu proses kunci dalam pengembangan kemampuan bahasa. Yang kelima, belajar diskriminasi. Pembelajaran ini melibatkan pengembangan kemampuan untuk membuat tanggapan yang sesuai, berbeda, terhadap serangkaian rangkasan serupa dan berbeda secara estimasi. Selanjutnya, tahap-tahap belajar menurut DNS. Menurut DNS, konsep-konsep matematika akan berhasil jika dipelajari dalam tahap-tahap tertentu. DNS membagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, permainan bebas. Dalam setiap tahap belajar, tahap yang paling awal dari pengembangan konsep bermula dan permainan bebas. Permainan bebas merupakan tahap belajar konsep yang aktivitas tidak berstruktur dan tidak diarahkan. Anak didik diberikan kebebasan untuk mengatur benda selama permainan. Yang kedua, permainan yang menggunakan aturan. Dalam permainan ini disertai aturan, siswa sudah mulai melibatkan pola-pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep tertentu. Keteraturan ini mungkin terdapat dalam konsep tertentu, tapi tidak terdapat dalam konsep yang lainnya. Jelaslah, dengan memulai permainan, siswa diajak untuk mulai mengenal dan memikirkan bagaimana struktur matematika itu. Yang ketiga, permainan kesamaan sifat. Dalam mencari kesamaan sifat, siswa mulai diadakan dalam kegiatan menemukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang sedang diikuti. Untuk meliti dan mencari kesamaan sifat-sifat ini, guru perlu mengarahkan mereka dengan mentranslasikan kesamaan struktur dari bentuk permainan ini. Selanjutnya, di sini ada kelebihan dan kekurangan teori belajar DNS. Yang pertama, kelebihan. Dengan menggunakan benda-benda konkret, siswa dapat lebih memahami konsep dengan belajar. Susunan belajar akan lebih hidup, menyenangkan, dan tidak membosankan. Dominasi guru berkurang dan siswa lebih aktif. Konsep yang lebih baik
dipahami daripada lebih mengangkat karena siswa membuktikannya sendiri. Dengan banyaknya contoh, dengan melakukan permainan siswa dapat menerapkan ke dalam situasi yang lain. Selanjutnya, kekurangan. Tidak semua materi dapat menggunakan teori belajar Yenias, karena teori ini lebih mengarahkan ke permainan. Tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama. Bila pengajar tidak memiliki kemampuan mengarah siswa, maka siswa cenderung hanya bermain tanpa berusaha memahami konsep. Baik, mungkin dari itu penjelasan kami. Sekian dan terima kasih.